Selamat datang di Liputan Talk, saudara. Kali ini masih bersama saya, Ren Reksa. Kalau kita berbicara soal pertahanan, begitu ya. Nah, saya mau ajak Anda mendalami, memahami, mendengar, begitu ya. Bukan melihat, karena kita di studio, nggak mungkin kita melihat pertahanan kita secara langsung, gitu ya. Saya ingin mengajak Anda memahami betul bagaimana kemudian saat ini kondisi terkini pertahanan Republik Indonesia, baik dari segi kewilayahan, SDM, alutsista, dan seterusnya. Dan juga bagaimana merespons begitu ya apa yang terjadi di luar sana. Di luar sana dalam arti negara selain Indonesia, negara lain begitu ya. Karena kita tahu konflik juga di beberapa titik juga masih terjadi. Bagaimana kemudian Republik Indonesia merespons hal ini. Untuk itu saat ini di SCTV Tower sudah hadir Karo Infohan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang. Pak Frega, apa kabar? Baik, Mas Reno. Terima kasih Pak Frega sudah main-main nih ke SCTV Tower. Nggak main-main juga sih, silaturahmi ya Pak. Siap. Kemarin juga sudah kan ke sini ya? Sudah ada media visit kita. Ada media visit, tapi dialognya belum kan? Dialognya belum. Nah, makanya saya bikin dialog Pak hari ini Pak. Terima kasih Mas Reno. Iya. Jadi seperti yang tadi saya singgung Pak di awal ketika pembukaan bahwa saat ini kita tahu di luar sana ada perang begitu ya. Di Timur Tengah ada Israel Hamas. Kemudian Israel dengan Iran yang sekarang sedang freeze begitu ya, freezing, tapi Pak SBY pun sempat saya wawancara mengkhawatirkan ini bisa pecah kapanpun begitu. Kemudian Rusia Ukraina, yang terbaru adalah perang antara Thailand Kamboja. Saya melihat yang tadinya agak jauh dari kita begitu, Thailand Kamboja ini kan sama-sama tetangga kita di ASEAN, Asia Tenggara. Nah, saya memikirkan kok semakin dekat gitu loh sama Indonesia. Nah, Indonesia melihat hal ini seperti apa, mempersiapkan dirinya seperti apa Pak Frega? Iya, tentunya kita melihat perang itu sebenarnya prihatin. Karena kita berharap kan kita negara yang cinta damai ya. Betul. Walaupun memang tidak ada dunia yang ideal. Tadi disebutkan oleh Mas Reno memang bukan hanya konflik-konflik tadi. Bahkan dari Armenia, Azerbaijan 2020 itu juga sudah mulai terlihat pola perilaku antar negara berkonflik. Dan bahkan ada salah satu juga kemarin di Asia Selatan juga. India, Pakistan. Nah, ini tentunya memang ketika satu negara besar sudah menunjukkan perilaku yang asertif, ini juga menjadi contoh sebenarnya untuk negara lain. Nah, Indonesia memang berharap sih kita bisa terus memelihara perdamaian, tetapi bagi kita yang fundamental adalah bagaimana ketika kedaulatan kita diganggu atau ada yang ingin merenggut kedaulatan kita akan memperjuangkan yang terbaik untuk menjaga kedaulatan itu. Karena kita sudah punya pengalaman masa lalu. Ketika kita sudah merdeka, kemudian kemerdekaan kita juga waktu itu di bawah tekanan penjajah, mempertahankan kemerdekaan selama 4 tahun, dari 45 sampai dengan 49, itu bukan hal yang mudah. Dan kita tidak ingin terulang, makanya salah satu juga yang mendasari ketika kita membuat gerakan non-blok, itu adalah anti-imperialisme, anti-kolonialisme, di mana kita tidak berharap ada negara-negara lain yang menguasai wilayah kita, atau bahkan mungkin memecah belah. Nah, secara prinsip memang kita berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 45, di mana dari Kementerian Pertahanan sendiri amanahnya adalah bagaimana menjaga kedaulatan, kemudian keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Nah, ketika 3 hal ini tidak bisa dijaga, tentunya kita tidak bisa rekaman seperti saat ini, tidak bisa wawancara, kemudian tidak ada stabilitas. Nah, Indonesia tentunya sebagai bangsa yang cinta damai, tapi kita lebih cinta kemerdekaan, kita harus siap untuk kondisi yang terburuk, worst case scenario. Sehingga beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa kita bangsa yang cinta damai, tapi ketika kita tidak mau investasi pada pertahanan, bukan tidak mungkin, tidak akan ada kesejahteraan, tidak akan ada pembangunan. Sehingga memang sampai dengan saat ini, baik dari Pak Presiden maupun Pak Menteri, kita terus melakukan modernisasi. Kebijakan yang dilanjutkan oleh Pak Menhan dari kebijakan Pak Prabowo pada saat beliau menjabat sebagai Menhan, itu terus dilakukan. Karena kita tidak tahu kondisi-kondisi yang disampaikan Mas Reno tadi. Exactly. Kalau kita melihat rujukan internasional ketika akan berperang, seharusnya ada pernyataan perang. Tapi dari konflik-konflik yang terjadi itu tiba-tiba hari ini kelihatan damai, besok bisa berperang. Nah, tentunya memang kita tidak berharap juga terjadi di negara kita, karena saat ini kan kita butuh stabilitas, sehingga itu adalah wujud dari kita mengadopsi dan mengimplementasikan politik luar negeri bebas aktif. Kita menjalin kemitraan strategis dengan banyak negara. Tujuannya apa? Sehingga kita bisa membangun tadi modernisasi, ada mitra-mitra pertahanan, membangun kepercayaan.
kemudian juga capacity building, bagaimana meningkatkan kapasitas, dan tentunya peran aktif Indonesia sesuai dengan amanah undang-undang, bagaimana mewujudkan perdamaian dunia di situ. Nah, tentunya dengan adanya tadi Mas Reno menyampaikan konflik yang semakin dekat, kita pun juga terus memonitor. Bahkan kalau kita merujuk ke beberapa tahun lalu, itu Indonesia memang mengirimkan misi diplomatik untuk membantu memediasi, bahkan memonitoring antara tadi disampaikan kan Thailand dengan Kamboja. Ya, berarti tidak menutup kemungkinan akan ada hal yang sama atau seperti apa, Pak? Tentunya kita sebagai salah satu negara yang memang oleh ASEAN dilihat sebagai negara terbesar dengan penduduknya terbanyak, dan apalagi sekarang di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang memang sangat di-respect oleh banyak pemimpin dunia termasuk di ASEAN, bukan tidak mungkin terbuka jalur itu. Dan memang apabila opsi itu yang dipilih oleh pemerintah dalam hal ini oleh Presiden Prabowo, nantinya pastinya yang akan menjadi leading sektor adalah Kementerian Luar Negeri. Namun kita dari Kementerian Pertahanan, karena tadi saya sampaikan kan tugas pokok kita itu beririsan dengan kedaulatan wilayah, kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Nah, ketika terjadi perang, bukan tidak mungkin 3 aspek ini salah satunya akan terganggu atau bahkan direnggut. Nah, kita tidak berharap itu. Oleh karena itu pembangunan pertahanan itu harus terus dilakukan. Mungkin Mas Reno ingat ada motto Civis Pacem Parabellum, di mana ketika kita ingin kedamaian, kita harus siap untuk berperang. Nah, salah satunya adalah dengan terus membangun postur pertahanan, melakukan modernisasi sebagaimana yang saat ini terus dilakukan, baik dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara, dan tentunya tujuannya ya mulia untuk menjaga kedaulatan negara kita. Karena itu adalah harga diri bangsa Indonesia, dan tentunya bukan hanya dari Kementerian Pertahanan, bukan hanya dari TNI, tapi kita bicara pertahanan itu adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara. Oke, jadi ini pun sekaligus menjawab pertanyaan publik ketika bukan misalkan negara ini memang sedang terus aktif memodernisasi alutsista yang dimiliki. Ada juga yang bertanya sampai ke telinga saya nih Pak Frega, ini saya sampaikan bahwa ngapain sih kok sampai modernisasi orang, emang kita mau perang? No, kita memang tidak mengharapkan perang. Tapi we have to be ready for the worst case. Kita harus selalu bersiap ketika hal buruk itu terjadi, jangan sampai kita tidak dalam posisi yang tidak siap. Begitu kan, kita harus posisi yang siap. Ini pun penjelasan Pak Frega ini semoga bisa menjadi pencerah begitu ya untuk publik yang di luar sana bertanya begitu, dan pertanyaan itu sampai ke saya. Dan ini terang benderang sekali disampaikan oleh Pak Frega di kesempatan kali ini. Tapi saya bertanya begini Pak Frega, negara kita ini kan juga ada beberapa yang berbatasan dengan negara lain, berbatasan darat begitu ya. Bagaimana Kemenhan dalam hal ini melihat kesiapan penempatan prajurit di wilayah perbatasan, di wilayah terluar yang mungkin jarang sekali atau bahkan bisa saya katakan tidak pernah terekspos oleh media, yang bahkan kita tidak tahu, oh di sana ada petugas kita ya, ada tentara kita ya. Nah, itu bagaimana Pak penempatan dan kesiapan di daerah-daerah yang seperti itu? Ya, tentunya berbicara tadi kedaulatan itu terkait dengan keutuhan wilayah, sehingga wilayah-wilayah yang di ujung, di perbatasan itu juga kita tempatkan. Walaupun memang tidak bisa semua titik kan, karena kita punya 17.000 pulau. Jadi sangat banyak itu. Sangat banyak. Nah, sehingga baik perbatasan darat maupun perbatasan laut pulau terluar kita tempatkan, walaupun skalanya berbeda-beda. Dan sampai dengan saat ini komitmen dari pemerintah termasuk Kementerian Pertahanan bagaimana kita terus menambah pos pengamanan perbatasan. Tujuannya adalah untuk memonitoring, karena bicara perbatasan bukan hanya isu tradisional dalam konteks tadi perang antar negara atau perebutan wilayah teritorial kita, tapi juga banyak insiden-insiden yang memang pelintasan penyelundupan, misalnya penyelundupan manusia, kemudian narkoba, barang-barang ilegal lain yang oleh satgas-satgas kita yang ditempatkan baik di perbatasan di Kalimantan dengan Malaysia, kemudian juga dengan Timor Leste, termasuk juga dengan Papua, ada yang didapatkan karena pelintasan-pelintasan ilegal itu. Jadi memang kompleks, tapi karena itu adalah wilayah kedaulatan, kita berupaya secara optimal untuk memanfaatkan dari TNI, Angkatan Darat, Laut, dan tentunya dari udara ya ada patroli udara. Nah, di Angkatan Laut sendiri itu ada pos-pos di pulau terluar di mana ada satuan dari Angkatan Laut Marinir yang ditempatkan. Tujuannya harus menguasai secara fisik. Karena kita tahu ketika ada insiden beberapa dekade lalu ketika wilayah teritorial kita akhirnya harus lepas, salah satu justifikasinya adalah
penguasaan fisik yang tidak berkelanjutan. Sehingga titik-titik terluar ini memang mau tidak mau harus dikuasai. Dan diadakan rotasi sehingga ketika prajurit yang ditugaskan di wilayah perbatasan atau pulau terluar itu punya penyegaran mereka, sehingga bisa siap setiap saat ketika ada ancaman, mereka bisa merespons secara proporsional dan tentunya untuk terus menjaga kedaulatan. Dan bahkan konsep yang ada saat ini tahun 2025 ini kan terus dilakukan pembangunan, di mana arahnya adalah bagaimana kita membangun batalion teritorial pembangunan. Proyeksinya adalah memang nantinya harapannya adalah satu batalion teritorial pembangunan di setiap kabupaten yang ada. Tentunya ini juga akan membantu ketika ada pasukan-pasukan di pengamanan perbatasan. Ada batalion teritorial pembangunan yang juga bukan hanya untuk tempur, tapi mereka juga berinteraksi dengan masyarakat, membangun, karena mereka juga dilengkapi dengan kemampuan pertanian, perikanan, kemudian konstruksi, kesehatan. Namun intinya adalah satuan tempur, mereka adalah pelengkap, tujuannya untuk logistik. Kalau dulu, ya karena ketika dulu pasukan-pasukan perbatasan ini ditaruh hanya pasukan saja, suplai logistiknya bergantung pada titik logistik. Nah, bisa dibayangkan ketika wilayah sulit untuk dorong logistik, itu sangat jauh, cost biayanya, waktunya, lama juga. Ya. Sehingga dengan adanya pembangunan batalion teritorial pembangunan ini, konsep itu sudah mulai untuk membangun self-sustainability. Sehingga berarti ini lagi running, Pak Fregap? Sedang berjalan proses itu. Beberapa kemarin juga Pak Menhan sudah mengunjungi kesiapannya, dan harapannya untuk yang saat ini 50 itu sudah dikerjakan. Harapannya memang targetnya untuk tahun 2025 ini bisa 100 batalion yang disampaikan. Jadi tujuannya sebenarnya bukan untuk mengambil alih peran yang ada di masyarakat, tapi untuk membangun kemandirian logistik. Karena bicara tadi ya, operasi-operasi yang di perbatasan ataupun daerah terluar, itu mereka membutuhkan logistik. Nah, bisa dibayangkan ketika logistiknya harus didorong misalnya dari Makassar, atau bahkan dari Jakarta, disuplai. Nah, dengan adanya batalion teritorial pembangunan, fungsi tempurnya tetap ada 3 kompi tempur yang memang siap bertempur, tapi ada juga kompi-kompi pendukung yang memang dilengkapi dengan kemampuan tadi. Dan ini bukan hal baru sebenarnya. Di Vietnam pun juga sudah ada pengembangan satuan seperti ini, dan sudah teruji mereka ketika bertempur dengan salah satu negara besar, ternyata mereka bisa berperang. Nah, memang kita tidak berharap berperang dengan negara manapun, kita berharap semuanya bisa dilakukan pendekatan secara diplomatis, karena saat ini kita butuh untuk membangun visi pemerintah di bawah Presiden Prabowo adalah bagaimana membangun kesejahteraan. Tapi tanpa kedaulatan, kesejahteraan itu akan sangat sulit dicapai. Tanpa pertahanan yang kuat, kita tidak bisa untuk membendung ancaman-ancaman yang ingin mengganggu kedaulatan kita, keutuhan wilayah kita, bahkan keselamatan bangsa. Jadi ini sangat bertalian, dan tentunya publik, masyarakat luas harus melihat di mana benang merahnya. Karena seringkali kan begitu melihat, oh ini tentara mau apa nih, membangun batalion di semua wilayah. Ini tujuannya sebenarnya mulia, karena tadi bicara logistik, ketika nanti sudah ada kemandirian secara logistik, batalion itu bahkan bisa menjadi salah satu kontributor juga kepada ekonomi lokal. Warga sekitar. Dan ini dibangun bukan karena program yang memang tiba-tiba muncul, tapi kita juga melakukan kajian beberapa negara, salah satunya yang saya sampaikan tadi ada Vietnam yang memang sudah teruji. Dan ketika kita ingin membangun, pemerataan itu ada di semua kabupaten, ini menjadi salah satu kontribusi juga. Walaupun kita memahami bahwa pembangunan itu tetap pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Pertahanan dengan TNI, ini adalah support system. Sehingga amanah undang-undang yang memang diamanahkan kepada kita, berbicara tadi 3 elemen tadi, kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, itu bisa tetap terjaga. Seperti saat ini kita bisa wawancara nih, itu tidak langsung, memang intangible ya, tidak terlihat. Tapi itu benang merah dari kedaulatan yang memang tetap terjaga. Kemudian dengan adanya kedaulatan itu kita juga punya efek tangkal. Negara lain itu melihat kemampuan kita, sehingga mereka juga tidak macam-macam dengan negara kita. Nah, kalau tidak dibangun, ya terus terang begitu melihat kemampuannya standar, bukan tidak mungkin, sama seperti yang terjadi di tadi Mas Reno menyampaikan, Rusia Ukraina, kemudian Israel
Thailand, Kamboja yang Israel, terakhir Hamas. ini, Israel, Hamas, Israel, Iran, Armenia, Azerbaijan. Nah, tentunya kita bangsa cinta damai, tapi begitu kedaulatan kita direnggut, mau tidak mau kita harus siap. Nah, saat ini Kementerian Pertahanan mendukung program pemerintah pusat bagaimana untuk menjaga, karena masuk di Astra Cita nomor 2, itu adalah pertahanan negara. Harus terbangun secara utuh, dan kita tahu embargo di tahun 91 sampai dengan 2005, itu juga menjadi sebuah trauma di mana ketika kita punya anggaran, kita punya logistik, tapi kita tidak bisa memperbarui alutsista kita. Nah, di situ kuncinya. Nah, ketika masyarakat sekarang teredukasi, punya pemahaman yang utuh, justru harusnya kita bisa berkolaborasi, bersinergi. Karena bicara pertahanan bukan hanya pertahanan militer saja, tapi ada pertahanan nirmiliter. Di mana nantinya ada aspek-aspek seperti misalnya kemarin pada saat COVID ya. Itu salah satu bentuk pertahanan nirmiliter. Betul. Nah, ketika semuanya bingung, tidak ada jawaban sekolahnya, tidak ada yang pernah menghadapi sebuah kondisi force major. Betul, betul. Mau tidak mau itu juga akhirnya menjadi penggerak bagaimana kita menata kembali. Karena mungkin bisa dipahami ada trauma di masa lalu sehingga ketika melihat militer dilibatkan, wah ini mau apa nih? Padahal motifnya bukan untuk mendominasi, karena ya dui fungsi itu memang sudah tidak ada. Dan kita tidak ada keinginan sama sekali untuk masuk ke ranah sosial politik ataupun difungsi. Kita menyadari kita profesional, tujuannya adalah murni untuk negara, untuk merah putih, untuk Indonesia. Oke, berbicara soal alutsista, soal personil dan sebagainya, kabar terbaru yang di tahun ini yang saya dapatkan, Global Firepower ini kembali merilis data nih, Pak Frega, bahwa militer di Indonesia itu rankingnya peringkat 13 dunia dan nomor 1 di ASEAN. 13 di dunia ini ketika saya coba cek, ini ngalahin siapa sih gitu kan? Loh, kita di atasnya Israel, padahal Israel punya Iron Dome dan lain sebagainya. Wah, hebat juga berarti Indonesia. Tanggapan dari Kemhan seperti apa? Ya, tentunya kita bersyukur ya kalau dilihat dari negara lain kita masuk di peringkat 13 betul. Dan bahkan di ASEAN nomor 1. Namun tentunya kita juga tidak berbesar hati kemudian santai-santai saja, karena bicara tadi ya sekarang dunia terus berevolusi, kemudian taktik, doktrin itu juga berkembang, teknologi-teknologi yang ada itu terus berkembang. Tentunya Indonesia juga terus menyikapi perubahan yang sangat adaptif, modernisasi, apalagi bicara modernisasi ya Mas Reno. Kita beli alutsista itu nggak seperti kalau misalnya mampir ke warung, ke toko, punya uang di dompet, beli, mau borong minumannya, mau borong rotinya, bisa saat itu juga dibawa pulang. Nah, bicara belanja alutsista itu prosesnya lama, bisa 5 tahun, 10 tahun. Selama itu Pak Frega? Ya, dan bahkan proyek-proyek strategis seperti itu maksudnya saya berbicara alutsista itu kayak misalkan satu unit kapal, satu kapal, satu pesawat, produksinya lama. Jadi itu yang memang publik kadang melihat produksi alutsista itu sama seperti beli barang di toko atau di warung. Padahal untuk satu platform aja itu prosesnya butuh tahunan. Dan bisa dibayangkan. Apa yang bikin lama, Pak? Karena kan mereka detailnya banyak ya. Ketika bicara kapal, bicara pesawat, resiko mereka bukan hanya seperti kapal komersil. Tapi ada instrumen-instrumen senjata, sensor sistem, radarnya, kemudian combat untuk kontrolnya, command kontrolnya, sistem kendalinya, sehingga lebih kompleks dibandingkan kapal komersil atau pesawat komersil. Saya baru tahu nih kayak gini nih. Nah, makanya bisa dibayangkan ketika satu produksi alutsista saja lama, ditambah ketika kita antri. Mau beli pesawat, mau beli kapal selam, kita masuk di antrian keberapa? Makin lama itu lagi. Tambah lagi. Nah, ini yang memang harus diedukasi masyarakat sehingga paham ketika pengadaan alutsista itu tidak seperti belanja di toko ataupun di warung. Nah, diplomasi pertahanan itu adalah salah satu kunci bagaimana ya tadi kita melakukan pendekatan, apalagi Pak Presiden Prabowo memang kan punya kemampuan diplomasi yang sangat unggul dan juga di-respect ya oleh pemimpin-pemimpin dunia seperti kemarin di Prancis sebagai tamu kehormatan diundang oleh Presiden Macron. Ya, dan bahkan dengan pemimpin dunia lainnya, beliau bahkan langsung juga dengan Presiden Trump, Presiden Putin. Ini menjadi keunggulan sebenarnya. Apalagi semenjak beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan, itu diplomasi pertahanan kita dimultiplikasi dengan banyak negara. Tujuannya apa? Untuk membantu kita, untuk profesionalisme kita butuh benchmarking. Karena kan kita tidak terlibat dalam perang. Kita berupaya untuk membatasi
untuk terlibat dalam perang. Ya. Perang adalah sebagai last resort. Apabila terpaksa kedaulatan kita terganggu, baru kita berperang. Nah, oleh karena itu kan kita harus belajar dari negara-negara yang memang punya pengalaman mereka perang dengan negara lain, sehingga kita belajar, ada pertukaran, sharing of knowledge, kemudian teknologi pertahanan. Itu tidak akan mungkin dicapai hanya kalau kita membeli, mereka akan ngasih, tapi harus ada diplomasi. Dan ini dilanjutkan juga oleh Pak Menhan Syafri Samsudin. Makanya kalau Mas Reno lihat beberapa publikasi, itu Pak Menhan juga berkunjung untuk menindaklanjuti arahan-arahan Presiden Prabowo. Sehingga nantinya bisa membangun postur pertahanan kita, bahkan salah satunya adalah kemandirian industri pertahanan. Karena industri pertahanan, ini kan tadi Mas Reno di awal bilang kan ya, banyak konflik. Nah, dampak konflik itu ternyata bukan hanya kepada negara yang bertikai, tapi kalau dilihat itu dampaknya luas. Contoh misalnya Rusia Ukraina, suplai gandum, kemudian suplai bahan baku. Walaupun di Eropa Timur, tapi dampaknya sampai juga ke Asia Tenggara. Nah, ini lebih parah lagi ketika menjadi perilaku yang diadopsi oleh banyak negara. Ini membuat negara-negara produsen pun juga berpikir dua kali. Misalnya salah satu negara di Eropa ya, dia produksi dalam 1 tahun ada 100 alutsista. Kalau dalam situasi damai dia menjual 80-nya, 20 untuk sendiri. Nah, begitu ada ancaman dekat dengan negaranya, otomatis skala prioritasnya dirubah. Dia hanya jual 50-nya untuk negaranya sendiri. Atau bahkan mungkin lebih. Karena dia mengantisipasi kemungkinan terburuk tadi. Bisa dibayangkan, walaupun nanti kita punya uang, kita mau beli, tapi negara itu tidak menjual karena kebijakannya berubah. Apalagi kalau kita melihat beberapa negara maju sekarang kan defense spending-nya naik. Dari 2,5 sampai dengan 5%. Berarti ini sangat bertalian dengan pengadaan alutsista. Oleh karena itu kemandirian industri pertahanan itu juga terus dibangun oleh Pak Presiden Prabowo dan Pak Syafri, Menhan Syafri, dengan beberapa negara seperti Turki, kemudian ada Korea Selatan. Bagaimana kita untuk belajar, membangun kemandirian, walaupun memang tidak mungkin langsung 100%, langsung quantum leap, bisa langsung istilah di level puncak, ya kita belajar bertahap, gradual, ada yang kita pelajari, dan tentunya ketika bicara ada diplomasi ini kan ada common mutual strategic interest negara kita dengan negara mitra. Dan ini sebenarnya menjadi keuntungan karena kita negara bebas aktif, kita bebas sebenarnya mau dekat ke A, B, C, atau sampai dengan Z, tinggal bagaimana kita memanfaatkan momentum itu sebagai sebuah kapital. Nah, dengan adanya visi dari pemerintah saat ini, kemudian juga beberapa langkah konkret yang sudah dilakukan sih, saya sih sangat optimis ya, dan ini tentunya juga masyarakat bisa melihat lah. Yang paling nyata kemarin pada saat kita hadir di Bastille Day, diundang secara khusus, bukan hanya guest of honor Bapak Presiden Prabowo, tapi juga ada kontingen Satgas Patriot 2 yang memang disiapkan oleh Pak Menhan Syafri Samsudin untuk menjadi representasi Indonesia. Itu sambutannya luar biasa di Prancis kemarin. Oke, baik. Nah, dari tadi kan Pak Frega udah membahas soal modernisasi alutsista dan seterusnya. Bicara soal ranking tadi, kita ada di peringkat 13 dunia, nomor 1 ASEAN. Kita bicara juga soal minimum essential force, MEF. Di awal 2024 tahun lalu, yang saya baca MEF kita 65%. Bisa dikoreksi kalau saya salah. Kabar sampai sekarang bulan Juli 2025 MEF kita ada di titik mana? Sudah 100% kah atau seperti apa? Ya, jadi dengan adanya transisi pemerintahan, konsep MEF itu sebenarnya sudah tidak digunakan, Mas. Oh begitu? Ya, jadi MEF itu kan memang sampai dengan 2024 ya. Konsep MEF itu, Minimum Essential Forces. Sekarang kita beralih kepada kekuatan pokok di mana kita bersandar pada postur Perisai Trisula Nusantara yang selama ini disampaikan oleh Pak Menhan. Tentunya ini juga bagian dari strategic planning yang waktu itu juga dirancang selama Pak Prabowo menjadi sebagai Menhan ya. Jadi ketika kita masuk pada minimum essential forces, ini kan juga membelenggu kita minimum. Padahal ketika kita bicara kedaulatan, kita bukan hanya minimum, harus bahkan optimal. Kalau bisa harus optimal. Maksimum ini harusnya. Makanya nomenklatur itu sudah tidak kita gunakan. Mulai kapan itu? Berarti pas transisi? Transisi itu kita sudah beralih kepada kekuatan pokok, dan sekarang fokusnya adalah bagaimana Perisai Trisula Nusantara. Jadi komponen Angkatan Darat, komponen Angkatan Laut, komponen Angkatan Udara, dan bukan bicara alutsista saja, karena the man behind the gun. Bicara pertahanan dalam aspek militer ya, pertahanan militer,
Ketika alutsista itu nggak ada juga SDM yang bisa mumpuni, punya kemampuan dan skill, percuma kita beli pesawat tempur mahal-mahal, kapal selam mahal-mahal, tapi awaknya juga tidak terlatih, tidak profesional. Sehingga kombinasi antara alutsista, SDM, kemudian dari doktrinnya, dari taktiknya, kemudian dari support system yang lain, ini memang harus dilihat secara utuh. Nah, dan tentunya merujuk tadi, ketika bicara sistem pertahanan kita kan masih HANTA, sistem pertahanan semesta, di mana kita juga melibatkan interaksi dengan sipil, karena kemanusiaan TNI dengan rakyat ini sudah sejak awal negara kita dibentuk itu laskar-laskar rakyat pejuang waktu itu dengan rakyat itu bersama-sama berjuang, dan ini sebenarnya menjadi identitas dan sejarah yang memang harus kita lestarikan. Banyak mungkin pengamat, kemudian juga pihak-pihak, apalagi kemungkinan dari eksternal, yang ingin memisahkan ini, karena mereka melihat menggunakan cara pandang negara lain bahwa ketika melihat militer ya harus dipisahkan, itu dibuat garis batas yang jelas. Padahal beberapa negara pun juga, misalnya yang ada di Asia Tenggara ataupun di Asia, itu dia fokus bagaimana untuk memberdayakan hubungan kemanusiaan TNI militernya dengan rakyatnya untuk menjadi sebuah kekuatan kapital nasional. Dan bahkan bicara misalnya komando teritorial ya, beberapa negara, Inggris tuh saya baru monitor juga punya territorial command. Kemudian juga National Guard, itu sebenarnya bentuk seperti teritorial karena mereka digunakan oleh gubernur negara bagian untuk aksi-aksi polisionil, misalnya ada kerusuhan massa, kemudian ada bencana. Hanya saja mereka mengemasnya berbeda. Mereka ada beberapa aturan hukum yang memang dibedakan. Nah, masing-masing negara kan punya kewenangan kita. Apalagi ini sebagai identitas dan sejarah kita. Dan memang sudah terbukti dari sejak negara kita berdiri sampai dengan saat ini, untuk hubungan yang harmonis antara rakyat dengan militer untuk kepentingan nasional Indonesia itu terus dipelihara. Nah, tentunya memang kita menyadari juga bahwa tadi TNI kuat itu nggak bisa dari diri kita sendiri. Kita juga butuh support system dari masyarakat umum. Beberapa misalnya kayak teknologi ya, kita bicara industri pertahanan itu. Ya, BUMN strategis itu diawaki oleh masyarakat sipil. Makanya kita berharap juga civil society yang memang bergerak di teknologi, kemudian industri, itu juga bisa bahu-membahu. Karena beberapa kali saya interaksi dengan teman-teman dari industri pertahanan, saya bilang, Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya adalah pejuang kedaulatan juga. Walaupun tidak terlihat, karena alutsista yang diproduksi oleh para insinyur, oleh para ahli mesin, ahli teknologi elektronika, itu digunakan untuk menjaga kedaulatan. Itu ada benang merahnya. Nah, memang ada beberapa negara kan kalau melihat ada wajib militer. Ada wamil. Sehingga pandangan itu secara uniform, seragam, tidak ada masalah. Nah, yang susah adalah ketika ada masyarakat-masyarakat yang mungkin masih terkooptasi dengan persepsi-persepsi tertentu, atau mungkin tidak utuh melihatnya, atau punya trauma masa lalu, melihatnya secara negatif bukan konstruktif. Padahal kita ingin saling bersinergi karena kita paham ketika tidak ada kedaulatan, tidak ada keutuhan wilayah, tidak ada keselamatan berbangsa, stabilitas tidak ada, kita tidak bisa membangun. Padahal kita semua ingin negara Indonesia ini maju. Visi 2045 itu untuk bisa maju secara ekonomi, kemudian kita bisa mapan, itu tidak akan bisa tercapai kalau kedaulatan kita diganggu oleh negara lain. Dan ini butuh pertahanan, makanya kita butuh kontribusi dari seluruh warga negara. Tadi yang saya sampaikan, ada pertahanan militer. Makanya beberapa program dalam beberapa tahun terakhir ini, mungkin Mas Reno juga tahu kan, ada komponen cadangan, Komcat, itu juga secara sukarela beberapa angkatan direkrut, dan juga ada di lingkungan Kementerian Pertahanan sendiri, ASN, PNS di Kemhan, kemudian TNI dengan angkatan itu juga dijadikan Komcat, termasuk juga mahasiswa Unhan. Nah, Unhan ini memang menarik. Itu masyarakat sipil juga bisa ya? Kalau Komcat bisa. Komcat bisa ya? Itu teman-teman kelihatannya ada yang mau kelihatan jadi Komcat kelihatannya. Vando mungkin, Om Haris mungkin tuh ada yang tertarik. Iya. Tapi bisa berarti intinya ya? Bisa ya. Nanti tinggal lihat aja pengumuman di website Kemhan. Biasanya kita publikasikan secara umum. Dan memang ketika Komcat itu beda dengan militer. Komcat itu adalah kita mengambil dari masyarakat, komponen masyarakat yang memang punya keahlian untuk nanti dididik, diberikan pelatihan militer, tapi pada saat setelah disahkan mereka kembali lagi kepada statusnya sebagai masyarakat sipil.
ketika ada mobilisasi, kontingensi, baik itu untuk operasi militer perang atau operasi militer selain perang, mereka bisa dimobilisasi, mereka bisa dimanfaatkan. Contoh kayak misalnya ada pandemi COVID-19, itu bukan perang, tapi membutuhkan mobilisasi, bukan tidak mungkin. Mereka dipanggil. Iya, bencana alam misalnya, itu bukan tidak mungkin karena keahlian mereka sebagai tenaga kesehatan. Atau misalnya ada insiden cyber misalnya, mereka bisa dimobilisasi. Nah ketika dimobilisasi, itu berlaku sama seperti militer reguler. Tapi ketika tidak dimobilisasi, mereka statusnya sama seperti warga sipil, masyarakat sipil. Nah ini yang seringkali masyarakat melihat begitu selesai sekali disahkan sebagai Komcat, sepanjang masa itu akan berlaku sama statusnya sebagai militer. Padahal enggak. Padahal tidak. Nah ini yang memang harus kita edukasi sehingga kekhawatiran itu juga tidak berlarut-larut, karena seringkali kan dengan adanya medsos nih Mas, seringkali ya yang viral itu biasanya yang kontroversial. Bad news is good news. Nah, makanya ya dengan wawancara. Padahal berita sekarang itu good news is good news loh padahal sekarang. Harusnya begitu. Di medsos sekarang lebihnya ke arah situ ya. Iya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ya, dengan adanya perang informasi, betul. Ada perang kognitif sekarang. Beyond dari perang informasi. narasi itu sekarang. Ya. Perang udaranya begitu kelihatannya. Bukan rudal lawan rudal, tapi narasi lawan narasi. Narasi. Kalau di kompleks memang, complicated ya. Iya. Nah, pertanyaan saya begini, Pak Frega. Ketika tadi harus ada modernisasi dan seterusnya tetap dilakukan untuk memperkuat kita, pertahanan kita dan seterusnya. Tapi yang kita tahu adalah saat ini adalah Presiden Prabowo sedang melakukan efisiensi. Nah, my question is, apakah hal ini terganggu proses modernisasi dan lain sebagainya? Iya. Waktu awal diumumkan efisiensi, dikeluarkan Perpres, Kemen memang melakukan secara internal ya. Kita akan memang loyal dengan arahan Bapak Presiden, di mana memang kita berupaya untuk melihat skala prioritas. Yang pada saat itu prioritas diefisiensikan memang yang terkait dengan administrasi, kemudian kegiatan-kegiatan seputar meeting, kemudian ada biasanya FGD, workshop, bahkan Rapim yang biasanya dilakukan dengan mengundang secara fisik, itu dilakukan secara virtual. Karena biasanya kalau mengundang komandan-komandan satuan langsung ke Kementerian Pertahanan kan dari daerah ada transportasi, ada akomodasi, dan jumlahnya kan ratusan ya, banyak. Betul. Itu diputuskan kita ikut arahan pimpinan, oke kita efisiensi dan efektif, yang penting materinya, substansinya disampaikan sampai kepada pimpinan-pimpinan komandan-komandan itu sehingga bisa diterjemahkan di lapangan. Nah, terkait dengan alutsista, tadi yang saya bilang Mas, bicara alutsista, produksinya lama, sehingga ketika kita sudah berkontrak, otomatis kita nggak bisa interupsi, ini ada efisiensi, diputus. Karena akan ada konsekuensi-konsekuensi yang juga nanti akan berdampak kepada kita, membatalkan kontrak. Dan cost-nya akan lebih mahal. Jadi yang sudah dikontrakan, sudah masuk dalam bagian perencanaan strategis, itu tetap berjalan. Dan memang prioritas pemerintah, baik Pak Prabowo maupun Pak Menhan Safri, ketika bicara kedaulatan, kita nggak bisa lagi negosiasi tawar-menawar. Harusnya 5 nih beli pesawat misalnya, tapi karena tadi dengan dalih efisiensi, udah beli 3 aja lah. Nah, karena sudah dihitung ketika kita membeli pesawat, membeli kapal selam, tadi adalah untuk penguatan postur pertahanan negara. Perisai Trisula Nusantara. Bagaimana Trisula kan ada 3 itu matanya ya. Bagaimana bisa selaras dan seimbang, dia bisa efektif. Nah kalau terbelenggu dengan tadi minimum essential forces, akhirnya mungkin jadinya yang mindset seperti tadi. 3 aja bisa, udah beli 3 aja. Nah, ini yang tidak diinginkan dan kita terus mengkaji, makanya baik pembangunan di Angkatan Darat, laut dan udara terus berjalan. Kemarin kapal fregat Merah Putih KRI Brawijaya baru diterima yang dari Italia. Ini juga salah satu bentuk bagaimana kita melakukan modernisasi. Di satu sisi kita juga berupaya membangun, ada fregat juga yang dicoba dibangun di PT PAL. Dan bahkan termasuk salah satu dari 4 negara ya dengan spesifikasi serupa yang juga dibangun di Inggris, di Amerika. Satunya lagi kalau nggak salah di UAE ya. Jadi kita sudah punya kemampuan itu. Walaupun memang tidak murni 100%, tapi kita berkolaborasi. Nah, mudah-mudahan ini bisa membangun kemandirian juga industri pertahanan. Itu baru salah satu contoh. Pesawat juga yang ada tentunya memang tidak bisa dipungkiri ketika teknologi kita belum punya, mau nggak mau kita memang harus membeli dari luar. Nah berarti ketika teknologi itu sudah bisa kita lakukan
teknologi, transfer teknologi, makanya kita berupaya untuk mengendorse industri-industri pertahanan strategis. Karena negara-negara maju yang saat ini punya industri pertahanan strategis yang dunia itu, mereka mulai juga dari industri yang sangat sederhana, kualitasnya tidak sempurna. Ada kekurangan, tapi seiring waktu berkembang. Nah, ini harus ada kepercayaan dari kita juga, dan itu sudah ditunjukkan oleh Presiden Prabowo dan Menhan Syafri. Makanya beberapa kali beliau, khususnya Pak Menhan ya, itu beberapa kali juga berkunjung ke industri pertahanan untuk meyakinkan progresnya sampai di mana. Karena tadi kembali lagi yang saya sampaikan, dengan adanya konflik geopolitik dunia, bukan tidak mungkin negara produsen yang tadi memproduksi, dia mengalihkan prioritasnya. Nah, kita tidak berharap kemungkinan terburuk kita terlibat perang, tidak, tapi kita juga harus siap. Civis pacem parabellum tadi. Oke. Nah, beberapa waktu Pak, ini tapi sudah ada gelas sama air ini, boleh diminum Pak? Boleh diminum. Boleh dong Pak. Saya tadi udah mulai agak ini serat-serat juga saya. Tapi begini Pak, beberapa waktu lalu ketika di wawancara awak media, Menhan Syafri itu bilang bahwa untuk alutsista itu tanpa batas. Saya ketika mendengar tanpa batas ini maksudnya secara time, secara anggaran, atau secara apa maksudnya Pak Menhan ini? Tanpa batas, kembali lagi yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika ada kebijakan efisiensi, apa yang sudah direncanakan untuk penguatan postur Trisula Nusantara, itu tidak akan kita istilahnya korbankan. Karena itu berkaitan dengan bagaimana kita menjaga kedaulatan negara. Karena ujung-ujungnya tidak boleh mengganggu hal yang sudah ditetapkan, itu berarti intinya ya. Karena perencanaan untuk pertahanan itu jangka menengah dan jangka panjang. Exactly. Karena produknya saja tadi saya bilang misalnya seperti kapal selam 8 tahun sampai 10 tahun normalnya. Iya. Belum kalau kita masuk antrian kelima misalnya, bisa makin tambah lagi 5 tahun. Di durasinya. Iya. Jadi ketika ada disrupsi terhadap perencanaan strategis pertahanan, itu akan sangat mengganggu bagaimana kita memodernisasi dan menguatkan postur. Akhirnya jadinya tetap minimum terus. Nah, ini yang memang harus dipahami oleh masyarakat. Ya kita juga memahami, karena memang kan ketika membuat perencanaan strategis, Kementerian Pertahanan, TNI itu juga tidak bekerja sendiri. Kita biasanya produk-produk itu ada juga kita mengundang pakar, ada FGD, jadi perwakilan-perwakilan dari masyarakat, dari akademisi, kemudian dari think tank untuk memberikan masukan, sehingga ketika kita memang mengesahkan produk itu, perencanaan itu, kita bisa punya pandangan yang lebih luas. Dan tadi ya kalau terkait dengan anggaran tadi, karena tujuannya untuk kedaulatan, ketika kedaulatan sudah terenggut, lihat saudara-saudara teman-teman kita yang sekarang di Ukraina kan, untuk bisa minum air putih aja susah. Teman-teman saudara kita yang di Gaza misalnya, betul. Sekarang kelaparan, kemudian air juga bersih sangat langka. Iya, saya baca berita ada jurnalis dari Reuters lokal ya, jurnalis lokal, kontributor lokal, Reuters dengan AP dibayar tapi nggak mampu karena harganya semakin langka makanan dan minuman, dia nggak bisa bayar. Nah, jadi walaupun dikasih uang pun, dibayar pun juga dengan krisis itu susah. Nah, Indonesia kan saat ini dalam kondisi yang stabil relatif, walaupun ya namanya sebuah negara pastinya ada dinamika. Tapi yang menjadi pesan saya sebenarnya, tidak ada yang semuanya instan bisa langsung kepada kondisi ideal. Semua melalui proses, dan ini adalah proses bagaimana kita sebenarnya mengikuti para pendahulu kita ya. Ketika dulu para pejuang kemerdekaan merebut kemerdekaan, sekarang sebenarnya kita adalah pejuang-pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan tadi. Karena dengan kemerdekaan kita yang utuh, harapannya visi Indonesia Emas 2045, kita bisa bangun kesejahteraan kita bisa jadi bangsa yang maju, kemudian pendidikan, kesehatan, sektor-sektor yang fundamental untuk di upgrade sesuai dengan amanah undang-undang itu bisa terjaga. Tapi kalau nggak ada stabilitas nasional, nonsens lah itu bisa terwujud. Makanya beberapa kali juga Pak Menhan itu menyampaikan bahwa defense itu adalah supporting ekonomi. Jadi bagaimana pertahanan itu membantu ekonomi dengan ada stabilitas sebagai national safety belt, ekonomi bisa berjalan, bisa dibangun pembangunan. Di samping ada juga tadi industri pertahanan strategis kita sudah mulai punya teknologi membangun kapal, membangun medium tank, membangun pesawat, akhirnya kita bisa ekspor regional, kita harapannya bisa masuk ke sektor global, ya semuanya berproses.
Hanya memang kadang-kadang banyak juga teman-teman atau saudara-saudara kita ya memang maunya instan. Mungkin karena kebanyakan makan mie instan kan. Tapi Bisa jadi. Bisa jadi ya Mas. Tapi menurut saya sesuatu yang by proses itu akan lebih matang dan akan lebih long last gitu loh. Iya. Sesuatu yang jangan by instan gitu loh. Pastinya. Malah jadi curhat saya ya. Kelihatan generasinya ya. Oke, Pak Frega, satu hal lagi soal apa ya terkait dengan pembahasan kita ini. Yang non militer nanti kita bahas agak belakang sedikit. Oke. Tapi ini kita akan bahas soal Papua. Papua. Nah, soal konflik Papua ini bagaimana Kementerian Pertahanan melihat, karena masih mewarnai begitu loh pemberitaan, bukan mewarnai, selalu ada berita terkait dengan hal itu. Ya, seminggu bisa sekali, bisa 2 kali dan seterusnya. Bagaimana Kemhan melihat peristiwa yang di Papua sampai dengan saat ini? Iya, untuk Papua sendiri sebenarnya jujur kita nggak bisa melihat dari satu dimensi ya. Jadi Kementerian Pertahanan dan TNI itu hanya bagian kecil dari pendekatan pemerintah untuk menangani isu Papua. Karena bicara Papua itu kan kompleks. Pendekatan keamanan, pendekatan kesejahteraan, baik itu pendidikan, kesehatan, dan saat ini masih berjalan. Saya beberapa waktu lalu sempat juga ke Papua, baik di Kenyam ya, di Duga, kemudian juga sempat ada kegiatan kunjungan lain juga di Sentani dan Jayapura di situ. Memang kalau dilihat sih ada beberapa wilayah khususnya yang di wilayah pegunungan ya, masih ada beberapa daerah rawan, tapi secara overall itu kalau dilihat banyak kemajuan-kemajuan juga yang dicapai di sana. Hanya kadang pemberitaan-pemberitaan yang dikonstruksi memframing seakan-akan banyak masalah di sana. Nah, kita memahami juga sih memang ada beberapa insiden keamanan yang berkaitan dengan korbannya gugurnya prajurit kita, termasuk juga dari teman-teman aparat penegak hukum. Nah, kita jadi menggunakan beberapa pendekatan keamanan tentunya TNI Polri saat ini juga berlangsung, tapi di sisi lain untuk pendekatan kesejahteraan Kementerian Pertahanan termasuk TNI itu juga berkontribusi. Contoh misalnya makan bergizi gratis ketika daerah itu tidak punya akses, mau tidak mau akhirnya satuan Satgas TNI yang ada di situ diberdayakan untuk mendistribusikan makanan gratis. Dan bahkan staf khusus Menhan kemarin Pak Lenis pun juga sempat melakukan roadshow juga mengedukasi, karena perang narasi tadi, kembali perang narasi ini orang-orang yang merasa kepentingannya terganggu, mereka mencoba untuk membuat bahwa program ini tidak sukses, dikritisi, ditolak oleh masyarakat, padahal sebenarnya tidak. Nah ini makanya peran media sangat penting, bagaimana untuk mengedukasi juga, termasuk pemberitaan yang di sana. Nah memang salah satu contoh ya pada saat kemarin terjadi penganiayaan terhadap pekerja tambang itu. Nah, ada salah satu media eksternal ketika pemerintah sudah memberikan suara resmi bahwa korbannya adalah X. Tapi yang masih dirujuk adalah statement dari kelompok itu angkanya. Ya, terus terang kan ironis ya. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan sudah menyampaikan rilis resmi. Harusnya itu yang dirujuk. Tapi ternyata memang ada framing-framing negatif yang memang sudah bisa jadi ideologi dari pihak-pihak tertentu yang akhirnya dikonstruksikan untuk muncul di ruang publik sehingga meracuni pikiran yang ada di masyarakat sehingga terbentuk persepsi negatif. Karena jujur kalau dibandingkan dengan beberapa negara di Pasifik Selatan, kondisi di Papua jauh lebih maju. Saya sempat dinas di sana beberapa tahun lalu, stadion pada saat PON, stadionnya itu sangat luar biasa, world class, lengkap semuanya. Kemudian juga fasilitas-fasilitas yang ada di sana juga menurut saya tidak kalah jauh juga dengan apa yang dibangun di Pulau Jawa. Walaupun di daerah pegunungan memang terkendala dengan medan yang ekstrim, kemudian juga ketinggiannya kan memang sangat tinggi. Ya, kita dalam proses ke sana, makanya Kementerian Pertahanan tidak ingin mengambil alih. Kita memahami bahwa pendekatan itu terorkestrasi di bawah pemerintah pusat, tapi kita berkontribusi untuk mendukung. Tadi makan bergizi gratis, kemudian dengan Kementerian Kesehatan kemarin Pak Menhan Safri dengan Pak Budi Menkes, kemudian juga dengan Pak Taruna Ikrar, Kepala BPOM, itu juga menandatangani memorandum kesepakatan di mana kita juga berkomitmen membantu pembangunan rumah sakit di daerah rawan di Papua. Karena ya bukan tidak dipungkiri lah ketika ada yang mau dibangun untuk kesejahteraan, mereka yang tadinya sudah berkuasa lama di situ merasa masyarakatnya kok mau dipisahkan dengan kita, sehingga
muncullah ancaman. Nah, oleh karena itu kita punya satuan-satuan seni Angkatan Darat yang memang sudah terlatih, combat engineer di daerah-daerah rawan konflik. Waktu di Aceh juga sudah terbukti membangun. Nah, kita membantu Kementerian Kesehatan sehingga fasilitas pelayanan kesehatan ini bisa diakses. Kemudian Unhan ini juga punya fakultas kedokteran militer. Jadi ada dokter-dokter yang dilatih, disiapkan. Selama di Unhan mereka sudah dilatih kemiliteran sambil belajar juga kedokteran. Walaupun tidak semuanya pada saat kemarin mereka lulus tidak semuanya jadi tentara. Ada yang jadi ASN, ada yang jadi perwira prajurit karir, itu yang jadi militer. Nah, mereka ini yang bisa nanti berdayakan untuk mengawaki rumah sakit yang ada di daerah konflik. Termasuk juga kekosongan-kekosongan seperti tenaga pengajar akibat kemarin gangguan dari beberapa teman-teman yang di sana. Akhirnya prajurit-prajurit juga kita kirimkan satgas kerjasama dengan Kementerian Pendidikan membekali prajurit untuk nantinya bisa mendidik anak-anak di SD ataupun sekolah-sekolah yang di dekat daerah pos penugasan mereka. Jadi kita tidak ingin mengambil alih, tapi kita melihat ketika ada kekosongan dan mana kita punya sumber daya, kita membantu menyelaraskan. Sehingga program pemerintah yang dari pusat itu bisa sampai ke masyarakat. Nah, sayangnya tidak semua melihat positif. Mereka yang mungkin merasa terganggu, kepentingan terganggu, atau melihat ini sebagai sebuah rivalitas, berupaya untuk membuat narasi-narasi negatif yang melihat seakan-akan semuanya mau diambil alih oleh tentara, Kementerian Pertahanan. Padahal tidak. Kita bekerja melihat spektrum untuk menjaga kedaulatan itu nggak bisa hanya Kementerian Pertahanan. Ada pertahanan militer, pertahanan militer. Makanya salah satunya kemarin 2024 itu transformasi yang dinamakan Dewan Pertahanan Nasional. Ketuanya adalah Presiden. Jadi bicara Dewan Pertahanan Nasional, ketuanya adalah Presiden. Hanya kesehariannya ada ketua hariannya Pak Menteri Pertahanan. Tapi anggotanya ini beragam. Ada anggota tetap dan tidak tetap. Kita melihat ketika itu isu pertahanan militer, maka yang menjadi focal point adalah kementerian terkait. Ekonomi kah? Pandemi misalnya, Menteri Kesehatan yang akan leading di sana. Atau kalau ada bencana di situ. Jadi kita mengurai berdasarkan konteks yang terjadi di lapangan. Bukan seperti topi kan, one size fits all, semuanya dibabat. Bukan. Kita tidak ada keinginan situ, kita memahami, makanya memorandum kesepakatan yang dibangun, kerjasama yang dibangun, itu adalah tujuannya supporting system. Bagaimana mendukung agar program pemerintah, program Presiden Pak Prabowo, itu bisa tereksekusi dengan baik, sehingga masyarakat bisa merasakan dampaknya secara nyata. Oke, itu tadi adalah terkait, pertanyaan-pertanyaan saya ini selalu terkait dengan militer yang, maksudnya Kemhan yang ke militer. Padahal tadi beberapa kali Pak Frega udah mengatakan ada yang near militer atau non militer. Nah, soal ini salah satu program Presiden Prabowo Subianto ini kan terkait dengan salah satunya soal ketahanan pangan. Ketahanan pangan, betul. Saya coba berpikir ketahanan pangan, ketahanan. Ada Kemhan kayak di situ, ada pertahanan juga. Begitu. Bagaimana peran Kemhan di dalam salah satu program Presiden Prabowo ini? Iya. Jadi bicara food security, ketahanan pangan itu kan menjadi salah satu isu global sebenarnya. Dengan banyaknya tadi konflik-konflik antar negara, disrupsi kepada global supply chains. Salah satunya rantai pasok pangan. Sehingga kita juga berupaya mendukung program pemerintah ya. Pak Presiden Prabowo kan sangat visioner. Beliau melihat apa yang belum dilihat orang lain. Pada saat beliau pada menjabat Menhan, beliau sudah melihat potensi konflik karena 2020 kan sudah ada Armenia Azerbaijan. Kemudian 2022 ada Rusia dan Ukraina. Jadi beliau sangat visioner melihat potensi-potensi yang mungkin terjadi, efek domino dari konflik-konflik itu. Salah satunya adalah dengan pangan. Dan bahkan ketika bicara pangan ini, dengan adanya perubahan iklim, pemanasan global, itu dampaknya kepada produksi yang tadinya setahun bisa 4 kali produksi, dengan ada perubahan iklim tadi, itu hanya tinggal 3, tinggal 2, ada kekeringan. Nah, sehingga Presiden Prabowo itu kan melihat perlunya membangun bagaimana ketahanan pangan kita. Nah, kami menyadari bahwa di lapangan tentunya Kementerian Pertanian itu menjadi leading sektornya. Kementerian Pertahanan dan TNI itu berusaha untuk support karena kita punya SDM-nya, kemudian kita punya hubungan yang cukup baik dengan masyarakat. Dengan pembinaan teritorial, seorang Babinsa walaupun pangkatnya bintara, tapi hubungan emosional yang dibangun ketika masyarakat rakyat kecil ada kesulitan, dia datang. Dan bahkan bukan beberapa ya yang saya sempat dengar ya,
Babinsa itu ketika COVID juga ada yang jadi korban ya. Karena kan by name by address waktu saya menjadi komandan Kodim itu di era pandemi, itu kita harus mengantarkan bantuan sesuai dengan alamatnya, sesuai dengan namanya, yang bukan tanpa resiko. Sama juga ketika ada kebijakan pemerintah pada saat itu ada bantuan untuk masyarakat, kita bekerja. Tapi memang itu adalah konsekuensi. Walaupun kalau dilihat memang bisa dibilang di luar batas pengabdian, ketika resikonya tinggi, terus juga sepanjang hari bekerja. Tapi itu bagian mungkin dari konsekuensi tugas. Ya. Nah, dengan adanya pembinaan teritorial ini memudahkan ketika memotivasi masyarakat, ini loh yang baik seperti ini, mari kita sama-sama. Nah, Babinsa itu kerjanya bukan hanya sebagai ya, seperti misalnya mandor, tapi dia bersama-sama dengan masyarakat, dia berkolaborasi sehingga ada ikatan emosional di situ ya, ada. dengan masyarakat. Nah, ini sebenarnya menjadi salah satu ciri khas Indonesia sebenarnya, pembinaan teritorial itu yang tidak semua negara punya. Nah, ketika negara lain mungkin melihat sebagai ancaman, makanya itu terus yang digerus dengan menggunakan literatur demokrasi, menggunakan literatur militer versi negara tertentu. Itu berupaya dipisahkan. Padahal kita melihat itu adalah identitas dan sejarah bangsa. Nah, ditambah lagi selain tadi menggerakkan masyarakat, pendampingan, kita juga terlibat dalam batalion teritorial pembangunan. Salah satunya ada fungsi pertanian nanti. Itu bagaimana membangun ketahanan logistik. Utamanya bukan untuk masyarakat sebenarnya. Konsepnya adalah untuk prajurit militer itu. Kemudian ketika sudah ada ketahanan pangan untuk satuan itu, dia akan berkolaborasi dengan masyarakat di sekelilingnya untuk bisa juga berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian di wilayah. Tapi bukan mengambil alih. Ini yang sering persepsi media, masyarakat melihat, ini tentara ngapain nih? Mau jadi petani, mau jadi ini. Padahal tidak. Kita melihat kepentingan nasional yang lebih besar. Bahkan kalau bisa dilihat kan dengan adanya program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, sekarang sudah surplus 4 juta kemarin beras. Ini sebenarnya sebuah progres yang harus diapresiasi oleh semuanya. Karena ketika ada negara-negara tetangga di kawasan kita yang kekurangan, mereka juga berharap kita bisa mengekspor. Karena ketika kita tidak punya stok, bergantung kepada impor, kemudian juga ada disrupsi terhadap rantai pasok pangan tadi, itu masalah akan semakin kompleks. Betul. Irisannya. Kalau bicara teori Abraham Maslow, itu basic need, masalah perut itu paling bawah. Ketika pangan itu tidak ada, orang akan rela berbuat apa saja. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Tentunya kita juga bekerja bukan hanya di hilir tapi juga di hulunya. Dan kalau memang nanti akan ada kemungkinan terburuk yang terjadi, kita pun sudah siap. Jadi intinya kita supporting system. Siapa yang menjadi leading sektornya, itu yang kita push terus, membantu. Kementerian Pertanian, kemudian juga bicara dengan Bulog, kita membantu. Karena ya bukan tidak mungkin ada praktek-praktek ilegal yang sebelumnya terjadi, yang akhirnya menghambat rantai pasokan itu. Nah, dengan adanya kita membantu itu, paling tidak itu juga membantu menjadi deterrence dan mengoptimalkan upaya pemerintah. Ya memang tidak ada yang tadi saya bilang, kalau istilahnya itu tidak ada silver bullet yang 100% ideal. Nah, tentunya melalui proses, nanti ketika sudah terlihat hasilnya, baru masyarakat mungkin akan lihat, oh iya ya benar juga ya. Jadi memang saya bisa jamin tidak ada niat dari Kementerian Pertahanan atau TNI untuk mengambil alih peran institusi lain. Bahkan yang dikhawatirkan kemarin kan duifungsi. Wah, duifungsi itu udah kita kubur dalam-dalam. Reformasi itu udah kita tinggalkan. Tapi ketika ada kepentingan nasional yang mengharuskan kita untuk digunakan, mau tidak mau kita terlibat. Dan bahkan saya boleh kasih contoh nih ya, Mas. Silakan. Saya kan sempat sekolah di Inggris kemarin 4 tahun ya Mas Reno ya. Itu 2017 mereka mengeluarkan doktrin. Doktrin ketika saya waktu awal 2000-an baca literatur, mereka menyebutnya defense sebagai last resort. Karena konteksnya pada saat itu, ya militer itu untuk perang. Ketika perang baru militer digunakan. Tapi over time, dari awal 2000 sampai dengan 2017, Inggris ini kan mengalami beberapa studi kasus seperti pandemi, SARS, kemudian juga ada London bombing, aksi terorisme, kemudian ada beberapa bencana lain. Nah, akhirnya mereka merubah doktrinnya itu.
militer mereka itu tidak lagi gunakan sebagai last resort, tapi sebagai supporting lead government agency, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tapi yang dilihat bukan maunya militer sendiri, tapi assessment dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, ternyata untuk mengatasi problem itu saya harus butuh resources militer karena bisa lebih cepat. Contoh misalnya penanganan masalah. Ini kalau tidak diselesaikan 4 jam, dia akan kemana-mana. Nah, yang biasa mengatasi ini dia butuh SOP-nya, butuh waktunya misalnya 10 jam. Nah sementara militer punya SOP-nya dia 3 jam. Mas Reno kalau disuruh memilih pastinya akan memilih yang 3 jam. Yang siap, karena kita pertama rantai komando. Begitu diberikan perintah, loyalitas. Ketika Anda sebagai prajurit tidak loyal, hukumnya jelas. Anda akan dianggap sebagai insubordinasi, akan masuk ke penjara, ada hukum pidana militer, dan bukan tidak mungkin ketika itu untuk berperang misalnya atau yang krisis bisa dipecat. Jadi ada konsekuensi. Kemudian secara logistik, karena kita tujuannya adalah untuk siap untuk berperang, sehingga 24 jam pun kita siap digerakkan. Pengalaman saya ketika saya bertugas di Satuan Lintas Udara, itu semboyannya S3B Mas. Setiap saat siap bergerak. Jadi subuh-subuh malam-malam bunyi alarm. Itu protapnya 15 menit sudah harus kumpul. Kumpul, baru dicek, dikasih arahan, terus kita ke bandara, ke Halim. Dari situ siap untuk terjun. Mau di Poso, mau di Papua. Ya memang saya waktu itu nggak kebagian, hanya pada saat ada eskalasi saya diapelkan, tapi nggak sampai diterjunkan. Tapi beberapa senior saya sampai ke Papua. Kemudian pada saat di Poso Rusuh itu sempat diterjunkan. Jadi memang SOP-nya TNI itu harus siap. Makanya Kementerian Pertahanan pun juga, saya sebagai Kepala Biro Informasi Pertahanan, ada ASN juga di situ. Saya bilang kita punya ritme kerja memang, tapi konsekuensi tugas kita itu 24 jam. Karena kita bicaranya dengan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Ini nggak bisa hanya sedetik aja atau 5 menit. Misalnya ada disrupsi, ya, satu wilayah dikuasai yang oleh negara lain. Itu berarti kredibilitas kita terganggu. Betul. Itu. Oke. Terakhir Pak Frega. Salah satu tantangan, kalau mau diminum juga boleh loh. Boleh. Lumayan nih. Mumpung saya tanya Pak Frega bisa minum. Jadi satu lagi soal salah satu tantangan tadi. Sebenarnya tadi udah dibahas ya soal perang narasi tadi. Salah satu tantangan kedaulatan menurut saya adalah informasi hoax. Karena begitu hoax itu beredar, pecah belah, kita nggak perlu orang luar, kita hanya perlu orang dalam aja. Orang dalam, maksudnya dalam negara kita ya. Dipecah belah karena hoax dan seterusnya, itu bisa jadi chaos dan seterusnya. Hoax. Kemudian yang kedua yang sekarang adalah AI. Nah, bagaimana kemudian teman-teman di Kementerian Pertahanan melihat hal ini, merespons hal ini, mengantisipasi hal ini? Menarik nih Mas, karena aktual ya. Nah, kalau dari Kementerian Pertahanan kita melihat memang dengan adanya hoax ini masuk dalam konteks information disorder. Bicara information disorder itu ada 3 klasifikasinya. Misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Misinformasi ini penyimpangan dari informasi tapi tujuannya tidak untuk merusak. Kalau disinformasi dan malinformasi ini tujuannya memang udah membuat penyesatan. Ada fabrikasi, manipulasi, kemudian juga penggunaan pada konteks yang berbeda, apalagi dengan adanya teknologi ya. Seperti deepfake, AI tadi, itu semakin memudahkan. Makanya beberapa negara sekarang kan mulai memberlakukan copyright untuk wajah dan suara, seperti Denmark, kemudian beberapa negara lain di Eropa Utara ya. Nah, bicara terkait dengan AI dan hoax ini, kalau saya melihatnya ini sebagai isu yang bukan hanya Kemhan saja, tapi melibatkan stakeholder lain. Kemarin beberapa waktu lalu saya sempat juga ikut rapat juga di Komdigi, itu sudah dibahas juga bagaimana ada beberapa skala prioritas, termasuk salah satunya sektor politik, hukum dan keamanan, itu juga yang tadi disampaikan Mas Reno tadi, disinformasi dengan hoax. Kemudian di Polkam sendiri itu juga ada pembahasan melihat dari cyber dan AI, karena bicara tadi cyber dan AI ini saling bertalian, dan dengan adanya AI ini sebenarnya sangat mudah untuk mereplikasi. Yang tadinya manual hanya bisa buat 10 konten dalam satu jam misalnya, dengan ada AI itu mungkin bisa ribuan. Nah, dan bisa disetting. Dan kalau salah satu kajian terakhir yang saya baca di RAND Corporation, itu ada namanya sebuah fenomena namanya virtual societal warfare.
Jadi oleh negara tertentu dilakukan untuk menyasar negara lawan untuk membuat pecah belah sehingga terjadi fragmentasi sosial melalui dunia maya. Salah satunya tadi dengan konten hoax tadi, kemudian melalui misinformasi. Ya. Kita punya potensi sebagai negara dengan keberagaman yang sangat tinggi sehingga kita perlu sinergi sebenarnya kementerian lembaga. Nah, Kementerian Pertahanan saya beberapa kali media visit ke teman-teman media, kemudian juga media yang ada di Kementerian Pertahanan yang biasanya mereka standby, itu beberapa kali kita sempat mengadakan diskusi sebenarnya, mengundang, kemudian kita membahas bagaimana pentingnya media ini juga berkontribusi untuk menjaga sehingga pemberitaan itu bisa akurat. Nah, tantangannya adalah sekarang dengan adanya teknologi yang murah, kemudian setiap orang juga bisa menjadi citizen journalist, citizen journalism, bisa menjadi jurnalis, ini yang kontrolnya menjadi agak sulit. Sehingga nggak bisa hanya dari Kementerian Pertahanan sendiri, ada mungkin dari Komdigi, ada dari BSSN, atau dari penegak hukum, ataupun kementerian lain. Nah, ini memang butuh kolaborasi dan sinergi, namun isu-isu yang tadi Mas Reno sampaikan itu kita sudah melihat sebagai sebuah potensi. Nah, jangan sampai memang beberapa negara di Eropa kan sudah mulai membuat aturan yang strict ya, karena mereka punya pengalaman yang sangat buruk dan terjadi dan mempengaruhi kondisi di dalam negerinya. Nah, kita berharap jangan sampai kondisi itu juga melanda Indonesia baru kita akan belajar. Nah, oleh karena itu memang ya saya terus terang saya secara formal dan informal saya melakukan pendekatan ke beberapa teman baik media, akademisi, kemudian juga dari LSM, diskusi untuk dapat pemahaman. Karena bicara teknologi kan cepat sekali. Dan bukan tidak mungkin pakar-pakar sipil mereka ruang geraknya kan bebas. Sehingga mereka bisa mengikuti. Terus secara logistik misalnya teknologi bulan ini dengan besok ada lagi teknologi baru. Nah, sementara ketika kita dalam instansi pemerintah kan untuk pengadaan semua kan dibatasi tahun anggaran ya. Perencanaannya agak lebih rigid itu. Nah, sehingga bukan tidak mungkin dari komunitas, dari sipil pun juga punya pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan yang dari Kementerian Pertahanan. Jadi intinya memang sinergi tadi. Kemanunggalan TNI dengan rakyat itu bukan berarti secara fisik kayak waktu tahun 45 angkat senjata, nembak penjajah. Tapi dalam aspek-aspek ini kan sebagai salah satu aspek pertahanan dan militer. Betul. Dan bahkan dalam konteks pertahanan cyber itu memang 2012 Kemhan sendiri sudah membentuk Pushan Cyber, Pusat Pertahanan Cyber, di mana kita berinteraksi juga dengan dari pakar-pakar sipil. Jadi memang kita memahami ya ketika bicara Kementerian Pertahanan kan orang selalu masih mengingat masa lalu ya. Dulu kan namanya Dephankam, Departemen Pertahanan Keamanan, di mana pejabatnya itu dirangkap, Menhankam Pangap. Sehingga institusi itu dilihat sangat militeristik. Nah, sekarang ini sudah jauh berbeda sejak reformasi, sejak dipisahkan TNI Polri, kemudian juga Kementerian Pertahanan itu menjadi sebuah entitas yang memang berada dalam arti untuk kebijakan pertahanan, perencanaan itu di Kementerian Pertahanan, sementara penggunaannya adalah di di TNI, kemudian untuk pembinaannya ada di Angkatan. Nah, ini dibangun ekosistem yang memang lebih tertata, dan bahkan ketika sekarang kan Menteri Pertahanan walaupun ada purnawirawan, tapi statusnya sebagai warga sipil. Nah, ini yang masyarakat sering bingung atau sengaja pura-pura nggak tahu. Ketika sudah pensiun, ketika sudah pensiun, baik pensiun dini ataupun pensiun mencapai batas usia maksimum, status prajurit itu sudah berakhir. Selesai. Itu sebagai warga sipil. Nah, karena bisa dilihat, contoh misalnya Amerika, Michael Pompeo, alumni dari West Point tahun 86, valedictorian, angkatan terbaik di angkatannya. Dia pensiun dini di kapten. Kemudian ada juga Colin Powell sebagai Menteri Luar Negeri, Secretary of State. Tapi dia sudah pensiun, baru ditunjuk sebagai Secretary of State. Nah, itu negara yang demokrasinya sudah ratusan tahun tidak melihat itu sebagai sebuah isu. Kita negara demokrasinya merujuk entah kemana, melihat langsung membagi bahwa tidak bisa membedakan bahwa ini sudah pensiun, statusnya sudah benar-benar pure sipil. Nah, kembali lagi yang tadi saya sampaikan, mungkin ada pihak-pihak yang ingin menyebarkan narasi itu sehingga menimbulkan kekhawatiran dan bahkan mispersepsi. Ya memang ini tugas bersama Mas Reno. Saya yakin media adalah pejuang kedaulatan informasi, makanya saya tidak bosan-bosannya
mungkin kita bisa cari waktu nanti Oh, informal, siap. ngobrol, diskusi Berarti lain dengan kali teman-teman yang saya lain. main ke tempat Pak Frega ya. Wah siap, dengan senang hati. Saya menunggu nanti kunjungannya. Siap. Jadi intinya kalau soal hoax dan lain sebagainya ini tidak bisa lagi kalau dari perspektif saya tidak bisa lagi hanya mengandalkan Satu institusi. apakah Kemhan, apakah Komdigi sekarang namanya, apakah media. Bagi saya yang paling penting adalah masyarakat itu juga harus bisa menjadi gatekeeper for themselves. Ya. Mereka harus bisa menjaga jangan sampai mereka terpapar begitu Ya. kan. Karena kita kan sekarang berselancarnya di sini aja, Pak. Betul. Iya kan, ketika mereka punya kendali atas diri mereka. So, it back to masyarakat, kembali ke masyarakat untuk bisa lebih dewasa, lebih bertanggung jawab untuk mengkonsumsi dalam tanda kutip berbagai pemberitaan, berbagai narasi dan lain sebagainya, karena sekali lagi salah mengartikan, salah mengasumsi, salah lainnya ya salah sampai ke belakangnya. Betul. Pak Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, Karo Infohan, Ya. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI, terima kasih Terima sudah kasih juga, berdiskusi Mas Reno. bersama Ya. kami 1 jam lebih, padahal kita janjinya cuma 1 jam, tapi oke lah ya, nggak Waduh. kerasa ya. Pak Frega, terima kasih banyak sudah Sama-sama. memberikan pencerahan Iya. terkait dengan pertahanan kita. Semoga apa yang menjadi harapan kita, Indonesia jauh dari perang, itu menjadi doa kita. Indonesia damai, itu yang jadi harapan kita juga semuanya. Salam untuk teman-teman di Kementerian Pertahanan. Pak Frega, salam hormat. Siap, Terima kasih Pak Frega. Ya Mas. Dan saudara, itu tadi adalah diskusi saya di kesempatan kali ini. Kita akan jumpa di lain waktu. Saya Reno Reksa pamit, salam SCTV.